Usai pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, kini masyarakat menanti terwujudnya sejumlah janji-janji pasangan Anies Sandi. Dan berikut adalah cuplikan dialog CNN Indonesia dengan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta versi hitung cepat Sandiaga Uno yang dipandu oleh Olivia Marzuki yang kami tayangkan beberapa waktu lalu. Beberapa informasi yang sudah kita terima adalah persyaratan untuk siapapun yang mengajukan nanti program rumah DP 0 rupiah ini adalah bagi mereka yang memiliki penghasilan minimal 7 juta rupiah per bulan dan kemudian memiliki KTP Jakarta minimal 5 tahun. Apakah sudah ada informasi lain yang bisa di-share ke kita? Dan mungkin 7 juta per bulan itu bagi sebagian orang adalah penghasilan yang boleh tergolong tinggi, bukan untuk golongan masyarakat dengan penghasilan rendah seperti itu. Olivia, jadi tambahan daripada persyaratan itu termasuk adalah warga yang belum memiliki rumah, jadi sampai sekarang masih mengontrak dan betul-betul masuk dalam prasyarat tersebut. 7 juta itu bisa dihitung dalam combined income, karena disposable income kalau mereka suami istri memiliki sumber penghasilan itu bisa ditambahkan, dijumlahkan, dan kita pastikan mereka memiliki spending behavior yang bertanggung jawab, tidak terlalu masuk ke dalam pola hidup konsumtif. Karena apa yang terjadi biasanya dari masyarakat khususnya kalangan muda, bahwa penghasilan mereka 7 juta tapi pengeluaran mereka juga mendekati 7 juta rupiah sehingga praktis tidak ada yang bisa ditabung. Kita ingin mereka yang berpenghasilan combined income atau combined penghasilannya ini, penghasilan yang dikombinasi antara suami dan istri di angka 7 juta rupiah ini, kita bisa lihat pola mereka menabung, dan mereka akan membuka account di Bank DKI salah satunya, dan ini akan kita pantau selama 6 bulan ke depan. Juga ini difokuskan kepada hunian vertikal. Walaupun sekarang banyak sekali pengembang yang datang ke kita, bilang kita punya lahan di wilayah Jakarta, mungkin agak sedikit di pinggiran wilayah Jakarta, tapi masih terkoneksi dengan sarana transportasi yang bisa dibangun dalam pola rumah tapak. Jadi bagi kami inovasinya adalah inovasi pembiayaan. Saya kebetulan alhamdulillah berpengalaman di dalam waktu saya membangun perusahaan investasi saya dengan inovasi-inovasi pembiayaan. Salah satu pembiayaan infrastruktur yang kami pernah lakukan yaitu Jalan Tol Cipali dibangun dengan inovasi pembiayaan yang betul-betul bisa mendobrak kendala-kendala pembangunan infrastruktur pada saat itu. Dan saya yakin dengan inovasi yang kita tampilkan dalam segi pembiayaan, kita mampu mengurangi backlog atau antrian hunian yang dengan harga terjangkau ini, yang sekarang jumlahnya 300.000 lebih. 49% warga Jakarta tidak memiliki akses terhadap rumah yang milik sendiri. Itu bisa dikurangkan sekitar 80% dalam jangka waktu 5 tahun semenjak kita nanti menjabat. Salah satu yang paling terutama, paling pentingnya adalah Perda. Perda ini adalah payung hukum yang harus kita mulai diskusikan dengan teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di DPRD, karena mereka yang akan membuat suatu payung hukum yang juga memastikan bahwa kita bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk program yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat ini. Baik Bang Sandi, jadi tadi 7 juta per bulan itu bisa berupa combined income antara pasangan suami dan istri, dan juga rumahnya itu bisa berbentuk rumah tapak, tidak harus rumah susun ya atau bangunan vertikal. Baik, jadi dari segi kesiapan bank sendiri ini Bang Sandi, kira-kira Bank DKI dan juga Bank Indonesia apakah mereka sudah memberikan kesiapan 100% atau sejauh mana sebenarnya untuk persiapan dari pihak pemberi dana itu sendiri? Dan jika memang DP itu dinolkan, apakah ini ada juga bantuan dari anggaran pemerintah daerah? Beberapa bank sudah mengungkapkan bahwa mereka sekarang sedang mereview atau mengkaji kebijakan ini, karena ternyata peraturan BI dan kita sudah memiliki
opini hukum, legal opinion, yang menunjukkan bahwa program ini jika diberikan pengecualian oleh Pemprov yang akan memberikan dana talangannya, ini dimungkinkan. Jadi ini tidak melanggar aturan, itu pertama. Kedua, banyak bank sekarang yang mereview kalau dana talangannya itu diberikan oleh Pemprov dan ini masuk ke dalam program pemerintah, ini berarti sebuah pembiayaan yang sangat menarik. Karena ini berbasis ada nilai agunannya, dan nilai agunannya itu akan meningkat dari segi nilai. Kedepannya kita tahu bahwa harga properti itu selalu meningkat lebih besar daripada nilai investasi lainnya, kadang-kadang lebih besar jauh dari nilai inflasi. Jadi ini yang menjadi sebuah pembiayaan yang sangat menarik. Ada beberapa bank yang sudah mengungkapkan ketertarikannya, juga beberapa pengembang yang selalu kami selalu ingatkan bahwa ini adalah program untuk pemberdayaan dan program untuk memastikan keberpihakan kepada warga masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah yang ingin memiliki rumah sendiri dan menikmati peningkatan nilai dari properti atau hunian yang mereka tempati, dan agar mereka juga bisa yang kita sebut sebagai upward mobility, bisa naik kelas. Dan mungkin nggak selamanya tinggal di rumah dengan harga 350 juta ini, tapi dia bisa juga naik kelas setelah pendapatannya semakin meningkat. Mereka bisa juga move up atau naik kelas mencari rumah dengan harga yang lebih tinggi, tentunya juga dengan luasan yang lebih sesuai dengan pertumbuhan keluarga mereka. Jadi ini yang sekarang menjadi sebuah kajian sendiri. Kami tidak boleh mendahului karena menghubungi Bank DKI ataupun bank-bank lain sebelum ada ketetapan dari KPUD serasanya terlalu dini. Jadi kami sabar menunggu ketetapan dari KPUD. Setelah itu mungkin tim yang nanti akan dibentuk mulai melakukan manuver kepada perbankan, melakukan approach kepada para bankir dan para pengembang. Ini yang akan kami tawarkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan bisa kita implementasikan dalam 5 tahun ke depan. Mungkin banyak warga dan juga media ini dengan rencana pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan BIR PT Delta Jakarta. Bagaimana komentar Anda? Ini memang sebetulnya campaign pledge ya, atau rencana janji yang sebetulnya waktu kami masih berkampanye sendiri di awal 2016, saya terusik dengan pertanyaan dari beberapa stakeholders, beberapa pemangku kepentingan termasuk media. Bagaimana rencana Anda berkaitan dengan pengelolaan minuman keras, dan bagaimana pendapat Anda kok pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang memproduksi bir? Nah, saya waktu itu tegas karena saya memang backgroundnya adalah investasi dan pengusaha. Saya lihat bahwa apa visi dari sebuah pemerintah provinsi dan apa yang diharapkan dari kepemilikan atau investasi di perusahaan yang memproduksi minuman keras. Jelas tidak memiliki koneksitas sama sekali. Oleh karena itu secara tegas saya sampaikan waktu itu, lebih dari 1 tahun yang lalu, bahwa jika saya mendapat mandat, saya akan langsung melakukan pembicaraan dengan konsultan keuangan untuk memastikan bahwa perusahaan yang memang dikelola dengan baik ini, dengan keuntungan yang baik juga, dengan kinerja yang masih terjaga sampai sekarang, bisa dipastikan untuk dilepas atau didivestasi, tentunya dengan nilai terbaik. Hasilnya kita akan gunakan kepada hajat hidup orang banyak. Karena bir itu bukan hajat hidup orang banyak. Apa yang diinginkan oleh warga Jakarta, lapangan kerja, pendidikan, dan juga biaya hidup yang lebih terjangkau, termasuk biaya yang kita lihat terhadap biaya transportasi, biaya-biaya yang terkait dengan pendidikan maupun biaya kesehatan. Itu yang akan kami fokuskan, bahwa ke depan
kepemilikan Pemprov di perusahaan bir itu menurut kami, menurut hemat kami tidak sesuai dengan visi yang kami tawarkan kepada warga Jakarta, dan kami melihat bahwa akan lebih memiliki kepentingan strategis bagi kami untuk merealisasikan divestasi perusahaan bir tersebut dan hasilnya itu diinvestasikan untuk hajat hidup orang banyak.